Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang biasa disingkat menjadi Aswaja? Apakah mereka hanya Asy'ariyah al-Maturidiyah saja? Tentu jawabannya ketika kita merujuk kepada kitab-kitab ulama Asy'ariyah, memang benar bahwa Ahlus Sunnah itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Namun ketika kita merujuk kepada kitab-kitab Ahlus Sunnah Hanabilah adalah hadis, tentu jawabannya adalah sebaliknya. Maka kedua kelompok ini tentu sama-sama memiliki hujah yang kuat untuk meyakinkan bahwa mereka lah yang Ahlus Sunnah. Mari kepada kitab yang pertama dulu, ya, tentang klaim Asy'ariyah adalah Ahlus Sunnah. Yang pertama kali mengatakan itu adalah Al-Imam Ibnu Asakir Ad-Dimashqi, seorang ulama al-hafidh yang memiliki kitab Tabyin Kadzbil Muftari fi ma nusiba ila Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Ini buku yang cukup baik sekali untuk kita telaah, kitab yang akan menjelaskan kepada kita jangan sampai menuduh yang bukan-bukan, sesat kepada Abil Hasan Al-Asy'ari, pencetus mazhab Asy'ari sendiri. Ya, bahkan di dalam cover kitab ini disebutkan dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra, ya, menukil kitab At-Tabaqat Al-Kubra, kullu sunniyin la yakunu indahu kitab at-tabyin li Ibnu Asakir, setiap ahli sunnah yang tidak memiliki kitab tabyin milik Ibnu Asakir ini falaisa min amri nafsihi ala basirah, maka pada dirinya sejatinya belum memiliki ilmu akidah ahli sunnah yang mumpuni. Ya, Allah alam shawab. Nah, saking kan bagusnya buku ini, memang akhirnya beliaulah yang mengatakan bahwa ahli sunnah itu adalah Asy'ariyah. Nah, dalam kitab ini, ya, di halaman 117, ya, beliau rahimahullahu taala Imam Ibnu Asakir menyebutkan tentang Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kana malikiyan, beliau secara fikih mazhabnya Maliki, fanusiba man ta'allaqa al-yawm bi madhhabi ahli sunnah, maka siapa yang hari ini mengatakan mengkaitkan dirinya adalah ahlus sunnah, ada pada mazhab ahlus sunnah, wa tafaqaha fi ma'rifati usuluddin min sa'iril madzahib, dan dia bertafakuh memahami dalam hal-hal usuluddin akidah dari mazhab manapun, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maka fanusiba idal Asy'ari, maka dinisbatkan kepada Asy'ari, ya, likasrati, kenapa? Karena banyaknya tawali fihi, karya tulis beliau mengenai akidahnya, wa kasrati taqra'atin nas laha, dan banyaknya orang-orang yang telah membaca kitab tersebut. Walam yakun, dan ini diingatkan oleh Ibnu Asakir kepada kita, beliau Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lam yakun huwa awal mutakallim bilisani ahli sunnah, karena orang pertama yang berbicara dengan akidah ahli sunnah. Inna majara ala sunnani ghairihi wa ala nusrati madhhabi ma'rufin, ya, beliau adalah orang yang hanya berjalan di atas sunnah-sunnah akidah ulama akidah sebelum beliau. Beliau hanya menolong mazhab yang sudah ada, yang sudah dikenal. Fazada al-madhhaba, dan beliau memang menambahkan dalam mazhab beliau sendiri hujjatan wa bayanan, memang ada tambahan hujjah dan bayan, penjelasan yang lebih bisa dipahami oleh orang-orang awam saat itu. Walam yabtadi maqalatan ikhtara'aha, beliau tidak ada menyebutkan satu ucapan yang baru, ya, wala madhhaban infarada bihi, bukan juga mencetuskan mazhab baru. Ala tara anna madhhab ahli al-Madinah yansibu ila Malik bin Anas radhiyallahu anhu, beliau ingatkan kepada kita Imam Ibnu Asakir, apakah aku enggak melihat bahwasannya mazhab penduduk ahli Madinah itu dinisbatkan kepada Imam Malik radhiyallahu anhu, ya, wa man kana ala madhhabi ahli Madinah yuqalu lahu Maliki, sampai-sampai kalau ada yang bermazhab dengan mazhabnya penduduk ahli Madinah, maka dia seorang Maliki, ya, padahal Imam Malik radhiyallahu taala anhu, beliau innama jara ala sunan man kana qablahu, beliau hanya mengikuti sunnah-sunnah ulama sebelum beliau saja di Madinah tersebut. Namun karena beliau, ya, zadal madhhab bayanan wa bastan wa hujjatan wa syarhan, menjelaskan lebih banyak lagi, juga fokus menyebarkannya, bahkan sampai menuliskan kitab muwatta'nya, ya, akhirnya fanusibal madhhab ilaihi, akhirnya madhhab ahlul Madinah dinisbatkan kepada Imam Malik. Ahlul Madinah mazhab adalah Maliki. Ya, sama dengan akidah, ya, akidah apa, mazhab akidah kalian, ya, saat itu yang memang cenderung mendominasi dalam zamannya Al-Ma'mun saat itu, yang mendominasi adalah mazhabnya akidah Mu'tazilah yang sesat, ya, akhirnya datanglah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang membela ahlu sunnah, akhirnya dinisbatkan akidah ahlu sunnah dengan
nisbat Asy'ari. Ya, ala kulli hal beliaulah yang pertama kali yang kami pahami yang mengatakan Asy'ari adalah ahli sunnah. Ya, taib Allah alam sawab. Diikuti pula oleh ulama ya belakangan yakni Al-Imam Az-Zabidi rahimahullah dalam kitabnya Ittihaf Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya'i Ulumiddin. Dalam kitab ini Al-Juz' Tsani di juz yang kedua di halaman yang ke-6. Beliau rahimahullah taala katakan Al-Faslu Tsani idza utliqa ahlu sunnati wal jamaah fal murad bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Ini kalimat yang sangat populer, yang sangat familiar di telinga kita ya, yang banyak sudah tersebar bahwa beliau Az-Zabidi mengatakan apabila disebut istilah ahlu sunnah wal jamaah fal murad bihim al asy'ariyah wal maturidiyah, maka yang dimaksud adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tentu ini karena yang berbicara ulama Asy'ari, maka Ahlussunnah wal Jamaah hanyalah Asy'ari dan Maturidi. Sekali lagi, kalaulah menurut ulama Ahlussunnah Hanabilah dan Ahlul Hadis, tentu bukanlah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Allah a'lam bishawab. Dan perlu kita ingatkan kepada semua ikhwah, dalam kitab yang sama, sekalipun Az-Zabidi mengatakan yang Ahlussunnah itu adalah Asy'ariyah, dalam kitab yang sama ini, bahkan di halaman yang sama, beliau rahimahullah ta'ala sebutkan dengan menukil ada ucapan Al-Imam Ibnu As-Subki dalam kitabnya Syarah Aqidah Ibn Hajib. Apa kata beliau? I'lam anna ahla sunnati wal jama'ati kulluhum qad ittafaqu ala mu'taqad wahid. Bahwa ahlu sunnah wal jamaah semuanya sepakat dalam perkara akidah yang satu. Apa itu? Fima yajibu wa yajuju wa yastahil, yakni terhadap sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang boleh ada pada Allah, dan yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini sepakat ulama. Cuman wa in ikhtalafu, hanya saja para ulama tadi berikhtilaf fit turuq wal mabadi, dalam cara dan konsep ya untuk kepada kesepakatan tadi mereka berbeda pendapat. Akhirnya wabil jumlah, kesimpulannya fahum bil istiqra thalath tawaib. Akhirnya ulama Ahlussunnah tadi, Ahlussunnah wal Jamaah tadi itu terbagi menjadi 3 kelompok, kata Al-Imam Az-Zabidi dalam kitabnya ini, menukil dari tulisan Al-Imam Ibnu As-Subki. Yang siapa kelompok Ahlussunnah wal Jamaah pertama? Al-awwal ahlul hadis. Ahlul hadis. Ya, ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama. Jadi bukan cuman Asy'ariyah saja. Ahlul hadis adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama. Wa mu'tamad mabadihim al-adilah as-sam'iyah, di mana dasaran ya konsep akidah mereka itu bersumber dengan dalil sam'iyah saja. Apa dalil sam'iyah? Akni yang dimaksud adalah al-kitab was sunnah wal ijma'. 3, Al-Quran, as-sunnah, ini hadis sahih, dan ijma'. Itu saja. Ya, tentu dengan cara secara konsepnya adalah bagaimana memahami sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan as-sunnah dan ijma' sebagaimana adanya, sebagaimana teksnya, secara zohirnya, tidak ditakwilkan. Nah, ada asaniyah, kelompok Ahlussunnah yang kedua, ahlun nazar al-aqli wa sina'ah al-fikriyah wa hum al-asy'ariyah wal hanafiyah. Justru ulama Asy'ariyah dan Hanafiyah ini ada pada kelompok kedua Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan hanya Asy'ariyah saja, sekali lagi. Di mana Asy'ariyah, Hanafiyah di sini disebutkan mereka adalah ahlun nazar al-aqli wa sina'ah al-fikriyah. Mereka yang lebih mengedepankan akal. Bukan berarti mereka nolak Quran dan Sunnah, tidak. Mereka Asy'ariyah ini menerima Quran dan Sunnah tentunya terhadap konsep tauhid, akidah, pembahasan sifat Allah. Apa saja sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah yang secara akal tidak bisa dipahami, yang cenderung kepada sifatnya makhluk, maka sifat Allah yang dalam Quran dan Sunnah tadi harus ditakwilkan, tidak sebagaimana ahlul hadis. Ini kata Asy'ariyah. Itu maksud mereka adalah ulama-ulama ashabur ra'i. Dan memang Hanafiyah ini ashabur ra'i. Wa Syekhul Asy'ariyah Abul Hasan Al-Asy'ari, syekhnya Asy'ariyah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa Syekhul Hanafiyah, sedangkan syekhnya Hanafiyah adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Dari Abu Mansur inilah disebut dengan Maturidiyah. Maturidiyah adalah satu daerah yang hari ini ada di Uzbekistan itu ya. Nah, ala kulli hal bahwa mereka ini adalah sama-sama Ahlus Sunnah. Bahkan ada satu kelompok lagi. Maka dua belah pihak yang sama-sama mengklaim Ahlus Sunnah sama-sama benar. Itu jawabannya. Siapa Ahlus Sunnah? Adalah hadis, benar. Siapa Ahlus Sunnah? Asy'ariyah, benar juga. Ya, tergantung kepada konsep yang mereka miliki masing-masing. Nah, ada satu sisi yang mereka bersepakat juga, para ikhwah, yang perlu kami sampaikan adalah niat mereka ini loh ya. Niat mereka ini, ulama kita ini sama-sama dalam
konsep teolog akidah soal sifat Allah itu sama-sama meyakini tidak boleh adanya tasbih, adanya tajsim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Karena berdasarkan dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada yang menyamai Allah dengan sesuatu apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari ayat ini sepakat ahlul hadis maupun Asy'ariyah Maturidiyah, Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk, haram hukumnya. Ahlul hadis demikian. Walaupun mereka akhirnya ahlul hadis, apa saja sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah dipahami sebagaimana adanya, ya, itu mirip sebagaimana mujassimah musyabbiha, sebagaimana tuduhan Asy'ariyah kepada mereka. Kami ingatkan ini kepada Asy'ariyah, tidak demikian. Ahlul hadis mengatakan tidak boleh tasbih tajsim. Mereka bukan musyabbihah. Ya, karena apa? Mereka walaupun menetapkan itu kepada Allah sebagaimana istawa, Allah bersemayam di atas arasy, Allah punya tangan, kan begitu ya. Itu kata mereka tidaklah sama dengan apa yang dilakukan makhluk. Alasannya, Masya Allah, menarik sekali. Allah juga Maha melihat, Allah juga Maha mendengar. Dalam hal ini sama dengan Asy'ariyah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Nah, apa kata Asy'ariyah soal Allah melihat, Allah mendengar? Allah melihat, tapi nggak sama dengan melihatnya makhluk. Nah, begitulah kata ulama Hanabilah ahlul hadis. Nah, ketika Allah melihat, kita bisa mengatakan Allah melihat tapi nggak sama dengan melihatnya makhluk. Mengapa soal istawa, bersemayam, tidak demikian? Bahwa Allah bersemayam tapi nggak sama dengan semayamnya makhluk. Nah, jadi dari sini kita sama-sama mengetahui kedua-duanya sebenarnya sama-sama baik, sama-sama ingin menolak pemahaman tasbih dan tajsim, musyabbihah mujassimah itu. Ya, makanya ulama-ulama Asy'ariyah jangan-jangan ya akan juga dituduh sebagai mujassimah nih kalau menetapkan Allah melihat, karena makhluk juga melihat. Tapi karena mereka punya konsep Allah melihat, tapi Allah nggak sama melihatnya dengan melihatnya makhluk. Nah, jadi sama-sama kuat sebenarnya ya. Ala kulli hal mereka sama-sama ingin terlepas dari pemahaman Mu'tazilah. Ini kami sampaikan bahwa lahirnya Asy'ariyah karena saat itu yang mendominasi adalah pemahaman Mu'tazilah yang dianut oleh Al-Jubai. Ayah tiri beliau sendiri selama 40 tahun beliau berada pada pemahaman Mu'tazilah, maka akhirnya kacaulah pemahaman akidah orang-orang saat itu. Lahirlah beliau untuk membantahnya, ya. Dan Mu'tazilah itu apa? Mu'tazilah itu ya, bagi yang mungkin baru awal mempelajari teolog ini, ya kami sampaikan bahwa Mu'tazilah itu berasal dari pemahamannya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ulama tabi'in yang pernah dirawat oleh ibunda Ummu Salamah istrinya Rasulullah. Nah, Al-Hasan Al-Basri tentu ulama Ahlussunnah tabi'in rahimahullah. Beliau punya murid Al-Wasil bin Atha, pernah berdiskusi dengan Hasan Al-Basri sendiri tentang yakni keadaan seorang yang berdosa, apakah nanti di akhirat dia selama-lama di neraka ataukah tidak. Ya, ini mirip pemahaman Khawarij jadinya. Hasan Al-Basri tentu berpendapat dia adalah saat berbuat maksiat dia berdosa, namun ya dengan itu berkuranglah imannya. Ya, sebaliknya Wasil bin Atha yang Mu'tazilah saat itu tidak sependapat dengan gurunya yang ahli sunnah Al-Hasan Al-Basri. Dia mengatakan saat dia bermaksiat dia enggak ahli sunnah, dia adalah seorang yang bahkan nanti di neraka, ya kekal dan seterusnya. Ya, berlainanlah dengan ahli sunnah. Akhirnya Hasan Al-Basri menguzlahkan beliau, menyingkirkan beliau, menyendirikan beliau di pojokan ruangan majelis. Saat itulah akhirnya disebut dengan Mu'tazilah, orang yang tersendiri, ya, yang tidak diakui oleh gurunya sebagai ahlus sunnah. Nah, akhirnya dipahami pemahaman Mu'tazilah ini sebagaimana Al-Quran adalah makhluk dan yang lain-lainnya oleh Ali Al-Jubai, Ali Al-Jubai dan yang lainnya, ya, mendominasi pula pemahaman ini saat itu di zamannya Abu Hasan Al-Asy'ari. Akhirnya lahirlah Abu Hasan Al-Asy'ari untuk menyadarkan umat, ya, dengan pendekatan yang mudah-mudahan Mu'tazilah paham. Akhirnya juga mau nggak mau pakai akal, di mana Mu'tazilah itu kalam, ahlul kalam, ahli pemikiran. Maka beliau untuk mentaubatkan mereka, ya, kemudian untuk mengkanter pemahaman itu dan juga pendekatan, ya, agar menerima. Akhirnya beliau juga mau tidak mau dengan al-kalamnya, dengan ilmu kalamnya, ilmu pemikirannya, ya. Akhirnya
beliau juga sangat berjasa, dan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, ya banyak yang kemudian juga akhirnya menerima pemahaman Ahlus Sunnah walaupun merujuk ya kepada pembahasan Ahlus Sunnahnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Allahu a'lam bishawab. Nah, ala kulli hal, bahwa dari keterangan ini yang singkat ini kita mengetahui kedua-duanya silahkan mengklaim bahwa dirinya adalah Ahlus Sunnah. Namun kami sampaikan dalam kitab yang sama, ya, oleh Az-Zabidi sendiri yang mengatakan cuma Asy'ariyah yang Ahlus Sunnah, kami sampaikan dalam kitab yang sama ternyata Ahlus Sunnah bukan cuma Asy'ariyah, tapi juga ada Ahlul Hadis yang ternyata rivalnya Asy'ariyah Maturidiyah sendiri. Allah alam sawab, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat, mudah-mudahan keduanya juga bisa bersatu, adem ayem, ya, kemudian rukun, tidak kemudian saling tanazu. Ya, silakan berikhtilaf sekalipun dalam bab ini, tapi jangan sampai kemudian beriftirak, ya, kemudian berselisih pendapat yang akhirnya berpecah belah, tidak lagi menganggap saudaranya. Masing-masing kita harus kemukakan husnuzon kepada saudaranya, ya, jangan saling tuduh dia musyabbihah, dia mujassimah, sebagaimana terjadi hari ini. Asy'ariyah banyak menyerang Ahlul Hadis sebagai mujassimah, ya, sebagai musyabbihah, padahal ya mereka tidaklah seperti itu. Dan sebaliknya, janganlah saling serang, karena kita sama-sama Ahlus Sunnah yang bersaudara. Ini untuk mendekati pemahaman dari referensi Ittihad Sadal Muttaqin. Insyaallah setelah ini akan kita coba kaji lagi siapa Abu Hasan Al-Asy'ari, bagaimana kehidupan beliau, ya, dan bagaimana mazhab ulama dalam hal akidah akan kita sampaikan pada kajian-kajian berikutnya. Insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.